Halo, 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 selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang bagi kamu yang menontonnya di siang hari atau pagi hari ya. Selamat malam bagi kamu yang menonton video saya langsung setelah saya publish di YouTube kali ini. Hari ini adalah hari Minggu, tepat tanggal 9 April 2017. Ini berarti di hari ini juga sudah waktunya saya kembali membantu kamu dengan membacakan banyak email-email dari sahabat pagar kehidupan yang bisa jadi pastinya menginspirasi kehidupan kamu. Bagaimana kehidupan kamu di 1 minggu belakangan ini? Apakah di minggu ini kamu sedang mengalami sebuah hal yang pahit? Bisa juga mungkin banyak di antara kamu ya yang sedang mengalami kegundahan dan kegelisahan atas masalah-masalah hidup yang tidak kunjung selesai. Nah, bagaimanapun keadaan kamu, langsung aja kita bacakan email-email yang ada dari sahabat pagar kehidupan yuk. Siapa tahu email mereka bisa menjawab masalah-masalah yang ada dalam hidup kamu, oke? Tapi sebelum itu saya ingin ngasih tahu dulu, seandainya kamu ingin menjadi seperti sahabat pagar kehidupan, di mana email kamu bisa saya bacakan di minggu-minggu berikutnya, caranya ada di bagian deskripsi video ini. Lihat di bagian deskripsi, kamu ikuti caranya. Hanya dengan cara itu ya, kamu bisa bertanya kepada saya melalui email seperti sahabat pagar kehidupan yang lain. Oke, tanpa banyak basa-basi, silakan posisikan duduk kamu dengan posisi yang paling nyaman. Kita langsung baca email yang sudah banyak sekali ini yang bisa membuat kamu terinspirasi. Email pertama akan saya bacakan, email yang berhubungan dengan permasalahan yang rata-rata dialami oleh setiap orang. Siapa di antara kamu yang sekarang sedang bingung menghadapi sebuah keadaan di mana kamu sebagai seorang anak tapi tidak mampu membahagiakan orang tua? Nah, ini ada email yang pertama dari seseorang yang bernama Fitria Destia. Dia berkata seperti ini. Mas bro, di usiaku yang sekarang hampir 25 tahun ini, aku baru masuk semester 4. Jadi 25 tahun baru semester 4 ya. Aku merasa tak bisa membuat ibuku bahagia mas bro. Setiap aku pulang, aku hanya menjadi beban untuknya. Di usia ibuku yang sudah 40 tahun ini, harusnya ibu aku sudah menikmati hasil kesuksesan dari aku sebagai anaknya. Tapi yang terjadi mas bro, ibu saya malah harus berjuang mati-matian untuk membantu membiayaiku kuliah. Aku merasa gagal banget sebagai anak. Aku seharusnya di usia yang sekarang ini bisa meraih kesuksesan, tapi aku malah baru memulai perjuangan. Nah pertanyaannya mas bro, bagaimana cara saya menguatkan diri untuk tetap bisa berjuang walaupun orang bilang ini sudah terlambat atau percuma? Terima kasih kalian, wassalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Jadi gini, dari topik ini saya ingin bertanya mengenai sebuah pertanyaan penting. Siapa di antara kamu semua yang mendengarkan suara saya yang merasa bahwa kamu sudah terlalu tua untuk menjadi orang yang memulai karir? Coba, ada nggak di antara kamu semua yang sekarang sudah merasa umur kamu tuh sudah terlalu tua dalam tanda kutip, yang membuat kamu kayaknya untuk memulai sesuatu jadi mikir 3 kali gitu? Nah seperti halnya kasus Fitria Destia ini, dia memang usia 25 tahun baru semester 4. Sementara rata-rata orang lulus kuliah aja umur 21 ya. Tapi dia 25 tahun baru semester 4 dan dia merasa minder. Karena harusnya gue di usia segini mas bro, gue udah bisa menghasilkan, tapi kok gue baru kuliah. Ada gak di antara kamu semua pernah mengalami kondisi seperti Fitria ini? Dimana kamu menjadikan faktor umur sebagai penghambat dalam kamu berkarya. Ada gak? Banyak ya? Nah sekarang saya pengen tanya lagi sama kamu. Kamu pernah gak makan ayam Kentucky Fried Chicken? Pernah nggak Kentucky Fried Chicken? Tahu dong, lambangnya apa? Bukan badut. Kalau badut itu McDonald. Bukan badut. Siapa? Bukan orang berkonde, itu Mbok Bre. Mbok Bre itu orang berkonde. Lambangnya orang tua. Orang berkonde sih, itu Mbok Bre dong. Ya orang tua. Nah, kamu tahu nggak yang menemukan KFC itu siapa? Siapa? Gatot. Bukan Gatot. Nama yang menemukan Kentucky Fried Chicken itu adalah Colonel Sanders. Bahasa Inggrisnya Colonel Sanders. Kamu mungkin bisa sambil googling ya, dengerin suara saya sambil googling mengenai Colonel Sanders. Percaya atau enggak? Colonel Sanders ini teman-teman, beliau memulai usahanya itu bukan di usia 20, 30, atau bahkan 40. Umur berapa beliau mulai usaha?
beliau memulai usaha itu di usia 60 tahun. Dulu saya bingung loh, ini kok namanya kolonel, tapi kok tiba-tiba pinter masak gitu. Kayaknya kalau kita mendengar kata kolonel teman-teman, kita pasti memikirkan kolonel itu kayaknya jago perang, jago megang pistol gitu. Lah ini kok yang dipegang ayam? Iya kan? Saya bingung, kok bisa seorang kolonel itu jago masak, bahkan masakannya sampai sekarang abadi ya. Dimanapun kamu, gampang banget sepertinya untuk bisa ke toko atau ke restoran yang namanya Kentucky Fried Chicken. Nah, perjuangan seorang Colonel Sanders ini sangat menginspirasi. Beliau memulai usaha di umur 60 tahun kalau nggak salah. Dan yang paling menginspirasi lagi teman-teman, beliau itu adalah seorang mantan kolonel yang punya passion sebagai seorang juru masak. Ingat ya, kemarin di video-video yang lalu teman-teman, saya udah membahas yang namanya passion. Passion itu adalah sesuatu hal yang kalau lu lakuin, lu rasanya tuh happy gitu. Karena lu merasa, itu gue banget. Nah itu passion. Nah, Colonel Sanders itu walaupun dia dulunya jago perang, dia sebenarnya passionnya bukan jadi militer, tapi menjadi seorang juru masak. Nah, ketika umur 60 tahun, beliau memulai itu, membuat sebuah resep A, B, C, ya kan? Begitu udah jadi resepnya, ditawarin dong ke restoran. Percaya atau enggak, beliau ditolak sekitar hampir 1000 kali. Ditolak 1000 kali kurang lebih, dari restoran-restoran yang beliau hampiri setiap hari. Nah, saya pun juga ngerasa teman-teman, yang namanya ditolak itu nggak enak. Banyak di antara sahabat pagar kehidupan, termasuk juga mungkin kamu yang sekarang ngangguk-ngangguk tuh. Iya, kamu yang ngangguk-ngangguk. Kamu itu kan yang baru ditolak 3 kali aja skripsi kayaknya udah mewek ya. Ada mungkin kamu yang baru aja ngelamar pekerjaan 5 kali ditolak aja udah mewek. Ini orang 1000 kali kurang lebih, bisa kamu cek di Wikipedia, ditolak tapi tetap maju terus. Sampai akhirnya di usaha yang keberapa gitu, yang udah ratusan kali berusaha, akhirnya beliau resepnya diterima. Setelah diterima, baru seketika itu juga resepnya booming. Kamu bisa cari di YouTube juga tuh, ada video YouTube Colonel Sanders masih hidup. Zaman dulu beliau ada tuh di video YouTube ya, dibully sama orang-orang satu zamannya, diketawain. Diketawainnya gini, emang kamu bisa masak ayam? Bisa. Apa nama ayamnya, restorannya? Kentucky Fried Chicken. Woi, Kentucky Fried Chicken orang-orang, ayo kita makan gitu. Sampai tapi nadanya tuh nada ngebully gitu. Tapi Colonel Sanders senyum-senyum aja, tenang gitu, nggak kebawa emosi, tenang gitu. Seandainya tuh orang yang ngebully tahu ya bahwa itu adalah calon legenda, mungkin orang itu akan nyesel banget ngebully kali. Iya kan? Nah itu yang jawabannya juga sama. Jawabannya sama buat kamu Fitri Adestia dan juga mungkin orang-orang yang mengalami masalah yang sama. Faktor umur itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan hambatan kamu di dalam memulai usaha atau karir. Kamu 25 tahun baru kuliah, terus kenapa? Kalau memang kamu ingin membahagiakan orang tua kamu, mulai dong usaha sambil kuliah, kan bisa. Kebanyakan orang, mohon maaf ya, kebanyakan orang yang mental tempe itu lebih suka mengeluh daripada memulai langkah pertama. Pertanyaannya adalah, daripada kamu menyak-menyek ngeluh, kenapa sih nggak ambil langkah pertama? Ya kan, kita kan nggak akan pernah tahu apakah kita bakal gagal atau berhasil sebelum kita mencoba. Bener apa enggak? Nah sekarang bagi kamu yang umurnya sudah merasa terlalu tua, mohon maaf, ayo dong, ambil langkah pertama apapun itu bentuknya. Karena dari langkah pertama itu bisa jadi nasib kamu berubah seperti halnya Colonel Sanders tadi. Oke? Jelas ya? Nah sekarang kita lanjut ke email berikutnya. Setelah tadi kita membacakan email yang membuat kamu terinspirasi dalam hal pekerjaan begitu ya. Sekarang saya ingin membacakan kembali sebuah email yang juga seru banget nih teman-teman ya. Email ini seru karena ini berhubungan dengan masalah yang berhubungan dengan passion. Wah, passion itu kalau kamu cari di Google Translate itu artinya semangat. Ya. Nah pertanyaannya gini nih, pertanyaan dari seorang yang bernama Risma Widi. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam. Terima kasih atas video Kak Aryan, hidup saya menjadi lebih cerah sekarang. Saya mau nanya nih, kenapa ya Kak setiap kali saya terinspirasi dengan hal baru, itu cuma bertahan paling lama 3-4 hari gitu.
Rasanya tuh kalau sudah 3-4 hari, sesuatu yang membuat saya terinspirasi tadi tuh kayaknya udah menjadi wacana, hilang aja gitu dalam hidup saya, sampai akhirnya saya jadi nggak ngerasa semangat lagi, nggak ngerasa terinspirasi lagi. Nah pertanyaannya gimana caranya Kak, agar kita selalu bersemangat dan semangat kita tuh tidak pudar-pudar setelah beberapa hari mungkin berlalu. Nah, ini sebuah masalah yang sebenarnya dialami juga banyak orang ya. Ada beberapa orang di antara kamu mungkin yang tidak sengaja cengar-cengir, karena kamu juga punya masalah yang sama seperti Risma Widi ini. Siapa di antara kamu yang sekarang kalau mendengarkan video saya bersemangat? Tapi 3 hari kemudian setelah nggak dengar Pagar Kehidupan semangatnya main beli lagi. Ada nggak di antara kamu yang begitu? Kalau ada, itu kamu normal. Loh kok normal mas bro? Normal. Orang itu nggak bisa selamanya termotivasi. Yang bisa membuat orang termotivasi dalam jangka panjang apa? Action. Action, action, action. Praktek, praktek, praktek. Kebanyakan orang itu hanya senang dengan kata-kata penghibur, senang dengan kata-kata Pagar Kehidupan, ya kan? Senang dengan motivasi-motivasi. Tapi begitu disuruh praktek, nanti dulu deh mas bro, ntar-ntar aja bisa kan, nanti dulu deh. Kalau lu nggak praktek, gimana caranya lu bisa termotivasi dalam jangka panjang? Mustahil. Iya kan? Nah maka dari itu, kalau kamu teliti, di setiap video saya selalu menyelipkan praktek kan. Ini loh langkah prakteknya, ini loh langkah prakteknya. Tujuannya supaya kamu termotivasi untuk jangka panjang. Karena praktek itu kan yang bisa membuat kamu selalu bersemangat. Oh iya ada hasilnya, oh iya ada hasilnya. Nah jadi buat Risma Widi dan juga buat sahabat Pagar Kehidupan yang lain, selain kamu terhibur dengan suara saya, kata-kata yang saya sajikan, ayo praktek dong. Jangan dijadikan semacam hiburan, tapi jadikan juga sebagai bahan praktek kamu. Ayo, udah waktunya kamu praktek. Jangan jadikan sebagai hiburan aja, tapi sekalian dipraktekin. Wong gratis kok nggak mau praktek. Ntar disuruh bayar memble, iya kan? Ayo praktek, jangan ditunda-tunda lagi ya. Aduh, emang banyak ya, mohon maaf orang-orang Indonesia di sekitar kita nih, kalau disuruh praktek kayaknya males banget. Bahkan kalau boleh saya jujur, orang-orang Belanda selama 3,5 abad sudah berhasil loh merongrong mindset kita untuk menjadi orang-orang yang bermental budak. Orang-orang yang bermental budak itu ya begitu tuh. Kalau disuruh praktek, aduh nanti dulu deh mas bro, tapi maunya banyak. Ups, coba ya, sahabat Pagar Kehidupan gak boleh begitu dong. Praktek, praktek, dan praktek. Ya, oke, kita lanjut ke email berikutnya. Nah email ini juga keren banget. Kali ini masalahnya agak serius nih teman-teman. Kalau tadi mungkin kita dibuka dengan email-email yang cukup membuat kita menjadi agak sedikit senyum gitu, ketawa. Kali ini kita ada email serius yang merupakan masalah keluarga. Email ini dari Muhammad Nur. Emailnya begini. Terima kasih atas kesempatan curhatnya mas bro. Saya M. Nur dari Tangerang. Langsung aja deh ke permasalahannya. Jadi gini mas bro, keluarga saya itu sedang dilanda musibah. Contohnya, baru-baru aja bapak saya tertipu hingga ratusan juta rupiah, wow. Dan mengandalkan hasil ibu saya berdagang yang hanya cukup untuk makan sehari-hari, waduh. Sampai akhirnya mas bro, saya terpaksa harus menjual motor untuk menyambung hidup karena bapak saya sudah pensiun sejak setahun yang lalu. Nah pertanyaannya mas bro, bagaimana sih caranya kita menyikapi ujian dari Sang Pencipta? Dan yang kedua, apa yang bisa saya lakukan seandainya saya menghadapi kondisi seperti ini? Tolong dijawab mas bro, terima kasih. Oke, jadi sebenarnya ini pertanyaan yang menyedihkan teman-teman. Kita berdoa ya, semoga M. Nur, semoga diberikan jalan keluar oleh Yang Maha Kuasa, masalahnya segera diringankan seringan-ringannya, bebannya dihilangkan sehilang-hilangnya, dan berganti menjadi kebahagiaan dan keberlimpahan. Amin. Nah pertanyaannya tadi, bagaimana caranya kita menyikapi ujian dari Sang Pencipta? Itu dulu. Saya selalu menganggap begini, dari setiap hal, apapun bentuknya, baik yang manis ataupun pahit teman-teman, itu sebenarnya ada hikmah. Itu pasti. Bagi kamu yang muslim, kalau kamu sering baca terjemahan Quran,
Di situ Sang Pencipta berkata bahwa orang yang paling beruntung itu adalah orang yang mendapatkan hikmah. Dulu saya bingung maksudnya apa. Tapi sekarang saya mengerti bahwa kalau orang itu punya kecerdasan mengambil hikmah, dia hidupnya bakal menjadi ikhlas. Betul apa enggak? Ada orang bertanya, Mas bro, cara jadi ikhlas itu gimana sih? Cara jadi ikhlas itu sebenarnya sepele. Latih kemampuan kamu mengambil hikmah. Nah, hikmah itu apa? Hikmah itu adalah pelajaran, teman-teman, yang bisa kamu ambil dari setiap kejadian, baik yang manis ataupun pahit. Contohnya begini, misalnya, kamu pernah gak sih ngerasa dunia ini gak adil? Kamu ditipu sama temen, mungkin kamu ditipu sama kekasih kamu, sampai kamu ngerasa bahwa kayaknya nih, Tuhan nih gak sayang sama gue nih mas bro. Gue ngerasa hidup gue pedih banget. Nah tiba-tiba beberapa tahun kemudian, kamu ngerasa, aduh untungnya mas bro. Kenapa? Dulu gue dikasih cobaan kayak gitu sama Tuhan. Kenapa emang? Gara-gara cobaan kayak gitu mas bro, gue sekarang bisa lebih kuat. Gara-gara gue jadi kuat mas bro, gue sekarang bisa jauh lebih sukses. Seandainya dulu gue gak menerima cobaan kayak dulu tuh yang nyakitin, mungkin gue gak akan menjadi sukses sekarang mas bro. Pernah gak kamu ngerasa bahwa kalau kamu sekarang ngeliat ke belakang nih, masa lalu kamu yang pedih, kamu pernah gak ngerasain bahwa ternyata ada pelajaran, ada hikmah yang bisa membuat kamu berkata, oh ternyata dulu rasa sakit yang gue alami tujuannya ini ya. Tujuannya itu agar bisa membawa gue ke titik ini. Dulu belum ketahuan karena gue belum paham. Tapi setelah beberapa tahun gue paham betul. Oh ternyata Sang Pencipta itu sayang sama gue. Gue diizinkan mengalami hal yang menyakitkan itu dulu supaya doa gue terkabul. Bener, saya bukan mengada-ngada loh teman-teman. Saya udah sering banget mengalami hal seperti ini. Saya mengalami hal yang menyakitkan, pedih, tertekan, tapi di balik itu semua, justru ujung-ujungnya doa saya terkabul. Dengan kata lain, itu jalan Tuhan, skenario dari Tuhan untuk mengabulkan doa. Nah sekarang buat permasalahan tadi sahabat pagar kehidupan kita nih, yang namanya Muhammad Nur. Muhammad Nur, yang harus kamu lakukan sekarang adalah, kan di situ ada yang namanya tertipu. Pertama yang harus kamu katakan kepada diri kamu sendiri adalah tertipu itu adalah kesalahan manusia. Kamu tidak bisa mengatakan kalau ketipu itu salah Tuhan, salah Sang Pencipta, nggak bisa. Karena tertipu itu adalah murni kesalahan manusianya sendiri. Kalau kamu tertipu, atau bapak kamu tertipu, yang harus kamu katakan adalah ini kekeliruan kita sebagai manusia. Jangan menyalahkan Tuhan. Jangan menyalahkan Sang Pencipta. Itu dulu nomor satu. Yang kedua, kalau namanya tertipu, jadikan pelajaran. Kalau dulu seandainya bapak kamu mohon maaf tipe orang yang sangat gampang percaya kepada orang baru, pelajarannya adalah mulai detik ini jangan percaya lagi dong. Evaluasi lagi lebih lanjut siapa-siapa yang bisa dipercaya dan siapa-siapa yang enggak. Itu dia pelajaran pertamanya. Nah ini juga buat kamu nih yang sekarang mungkin lagi sedih menghadapi perilaku orang-orang yang nyakitin kamu. Kamu jangan menganggap itu cobaan. Bisa jadi di balik itu semua ada pelajaran yang selama ini berguna buat kamu. Nah supaya bisa mengambil hikmah itu sebenarnya sederhana. Pertama, stop nyalahin Sang Pencipta. Sekali lagi, stop nyalahin Tuhan, stop nyalahin Sang Pencipta. Karena segala sesuatu kesalahan itu biasanya 90% dibuat oleh manusia itu sendiri. Banjir itu hasil karya manusia itu sendiri. Bahkan gempa bumi itu sendiri pun biasanya salah manusia itu sendiri. Tanah longsor salah manusia itu sendiri. Jadi stop menyalahkan Sang Pencipta atas setiap masalah. Yang kedua, bagaimana caranya mas bro untuk gue menghadapi ini semua? Caranya adalah kembali ke Sang Pencipta. Pancing rejeki pakai sedekah, pancing rejeki pakai syukur, pancing rejeki pakai sholat malam kalau muslim, kalau yang non muslim berdoa di malam hari. Nanti begitu ada peluang, ambil, jangan ditunda-tunda. Itu aja.
Simple kan? Jadi buat kamu Muhammad Nur dan juga buat kamu sahabat pagar kehidupan yang sedang dilanda masalah, pakai cara ini. Stop menyalahkan sang pencipta, kemudian berusaha dengan memancing rezeki. Oke? Jelas ya teman-teman ya? Oke, kita lanjut. Nah, kali ini ada pertanyaan lucu nih. Ada pertanyaan lucu dari seseorang yang namanya Danis. Ya, Denis ya. Denis bertanya begini, Assalamualaikum Mas Aryan Surya, saya Denis. Oke, waalaikumsalam. Mas mau nanya mas, gimana nih pandangan mas bro mengenai sifat dan karakter seseorang dalam sebuah zodiak? Ada artikel loh yang membahas tentang sifat dan karakter orang berdasarkan zodiak mas bro. Dan kemudian digunakan untuk mengetahui kira-kira tingkat kecocokan antara zodiak yang satu dengan zodiak lain. Nah, kalau pandangan mas bro nih mengenai hal yang namanya zodiak itu bagaimana? Matur nuwun. Siapa di antara kamu semua yang sekarang selalu menjadikan zodiak sebagai tolak ukur kehidupan? Ayo, jujur, angkat tangan coba. Ya kan? Pertanyaan saya, ngapain lu angkat tangan? Orang gak kelihatan. Yang namanya zodiak itu, teman-teman. Zodiak itu sebenarnya gini loh. Proses pengambilan zodiak itu sebenarnya berdasarkan tanggal lahir dan bulan. Nah, pada waktu dulu sejarahnya orang-orang itu ada yang namanya pengen membuat sebuah klasifikasi. Klasifikasi itu kayak pengelompokan gitu. Mereka membuat sebuah analisa. Kira-kira nih kalau orangnya lahirnya dari tanggal segini sampai tanggal segini, kira-kira benang merahnya kesamaan sifatnya apa ya? Nah, dari situ dibuat tuh, oh benang merah dari orang yang lahirnya tanggal segini, bulan segini, ini benang merah apa sifatnya yang sama tuh ini. Sifatnya yang sama ini. Nah, sifat-sifat yang sama ini dibuatlah menjadi sebuah zodiak. Jadi zodiak itu adalah sebuah kepercayaan. Sebuah kepercayaan yang sebenarnya cuma buat lucu-lucuan doang aja. Jangan dijadiin serius. Karena cocok enggaknya kamu bukan dari zodiaknya, tapi dari usaha kamu dan juga karakter kamu. Oke? Jelas ya? Jangan percaya zodiak. Zodiak dipercaya, iya kan? Kasian dong Mamat. Dia nggak nyambung, Mamat lagi. Lanjut. Nah, pertanyaan berikutnya juga ini seru banget. Ini pertanyaan lagi seru-seru nih teman-teman. Pertanyaan kali ini dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya. Pertanyaannya sangat menyinggung privasi banget. Saking privasinya dia tidak mau menyebutkan namanya. Pertanyaannya begini, Mas bro, saya mau curhat nih. Jadi begini, saya mau bertanya, apakah seorang lelaki yang menikahi wanita akan menyesal jika tahu-tahu wanita yang akan dinikahinya ternyata sudah tidak perawan lagi? Dan jika lelaki itu sudah terlanjur menikahi wanita tersebut, kira-kira apakah wanita tersebut akan diceraikan olehnya? Jawabannya ya saya tidak tahu. Loh, kok tidak tahu mas bro? Lah itu tergantung orangnya toh. Bener gak teman-teman? Ada gak diantara kamu, coba nih cowok-cowok nih, ada gak diantara kamu yang mementingkan keperawanan? Pasti ada ya, ayo, dari mukanya kelihatan tuh. Ada juga gak diantara kamu yang mendengarkan saya cowok-cowok yang menganggap keperawanan tuh kayaknya gak begitu penting mas bro. Yang penting itu sifat. Ada kan diantara kamu yang begitu ya? Nah, jadi jawabannya relatif. Yang perlu kamu tekankan di sini adalah, tolong sebelum kamu melangkah ke jenjang yang lebih tinggi, jangan sembunyikan apapun dari pasangan kamu atau calon pasangan kamu. Lebih baik kamu dicampakkan di depan daripada kamu dicampakkan ketika kamu sudah berikrar pernikahan. Sekali lagi saya ulangin ya biar jelas ya. Kalau kamu memiliki sebuah aib ataupun sesuatu hal yang memang bersifat krusial gitu kamu tahu, bilang sebelum terlalu lama hubungan kamu. Lebih baik kamu dicampakkan di depan daripada kamu dicampakkan di belakang ketika sudah berikrar. Itu lebih pedih, lebih sakit, dan lebih traumatis. Ya, jadi buat kamu, siapapun kamu, baik itu laki ataupun perempuan, yang punya masalah yang menyangkut dengan masalah-masalah krusial, kamu tahu gitu kalau ini nggak dikasih tahu, kayaknya bisa berpengaruh ke pernikahan gua nanti. Kasih tahu deh sebelum nikah, daripada nanti kamu nyesel di kemudian hari. Karena penerimaan atau tidak penerimaan itu relatif tergantung orangnya. Setuju apa nggak teman-teman? Nah, topik berikutnya.
topik berikutnya ini juga bagi kamu semua nih kayaknya juga pas banget nih. Saya sering kali loh di bagian komentar video saya di YouTube ya teman-teman ya, banyak orang-orang yang bertanya mengenai topik satu ini. Topik apa Mas Bro? Topik kali ini adalah mengenai LDR. Wah, lucu nih. LDR itu singkatan dari lontong dalam rawa. Bukan, percaya aja lagi. LDR itu singkatan dari long distance relationship, atau bahasa Betawinya hubungan jarak jauh kali ye, gitu. Hubungan jarak jauh. Nah, kali ini ada seorang sahabat pagar kehidupan yang bertanya masalah LDR atau hubungan jarak jauh. Karena banyaknya di antara kamu semua yang mengalami hal yang sama, tolong disimak nih. Jawaban dia adalah jawaban saya buat kamu, para penganut LDR atau hubungan jarak jauh kali ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Aryan. Semoga Bang Aryan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya mau nanya nih Bang, saya kan LDR, lontong dalam rawa. Ya tentunya dalam suatu hubungan tidak selalu manis ya, apalagi buat yang LDR lontong dalam rawa. Yang namanya cemburu dan salah paham itu sudah nggak aneh lah ya. Tapi setelah saling jujur untuk kedepannya, gimana dalam hubungan kita kok kayaknya jadi semacam percaya banget ke dia gitu loh. Bahkan saya tuh sering banget Mas Bro ngasih ruang gerak ke dia sebebas-bebasnya. Dia mau nungging, dia mau jungkir balik, dia mau tidur pakai kostum Batman juga terserah deh Mas Bro. Bercanda itu ya. Pokoknya saya ngasih kebebasan kepada dia sebebas-bebasnya untuk hal yang positif pastinya. Nah, kalau masalah komunikasi, alhamdulillah kita lancar nih. Walaupun sehari hanya saling beri kabar cuma untuk mastiin kalau salah satu di antara kita baik-baik saja. Asik. Yang mau saya tanyakan tuh Mas Bro, apakah saya salah ya memberikan kepercayaan dan kebebasan kepada dia? Salah nggak sih Mas Bro kalau saya memberikan kebebasan kepada dia? Soalnya saya takut gitu, tiba-tiba dia berpikir macam-macam seolah-olah saya itu nggak sayang sama dia atau gimana gitu, karena saya sudah berlaku begitu ke dia. Terima kasih lu Mas Bro udah diberi kesempatan untuk curhat di pagar kehidupan. Saya doakan nih semoga pagar kehidupan tidak pernah lelah untuk memberi motivasi secara real. Terima kasih, waalaikumsalam. Waalaikumsalam juga. Oke, pertanyaan ini ditanyakan oleh seseorang yang namanya Buk Amba. Namanya Buk ya, Buk. Kalau dipukul bunyinya Buk. Ya, jangan ledekin nama orang, jahat. Bercanda ya, maaf ya. Oke, tadi pertanyaannya adalah gimana caranya kita memberikan kebebasan kalau hubungan kita lontong dalam rawa alias hubungan jarak jauh atau LDR. Caranya adalah begini. Kebebasan itu sebenarnya hak bagi setiap pasangan. Tapi kebebasan yang saya maksud adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya, Buk Amba, kamu itu sudah berada di posisi yang betul. Kebebasan yang kamu berikan itu udah bagus. Nah sekarang tinggal masalah bagaimana pasangan kamu meresponsnya. Jadi sekarang yang harus kamu pikirin bukan, aduh nanti gue salah nggak ya, aduh nanti salah nggak ya gue, enggak. Yang harus kamu pikirkan adalah, kira-kira bisa nggak pasangan gue berikan tanggung jawab berupa kebebasan. Nah justru di sini seninya. Di sini seninya, saya kasih tahu sama kamu semua teman-teman. Kalau kamu punya pasangan, bebasin dia. Dari kebebasan yang kamu berikan, dia bisa nggak bertanggung jawab? Kalau dia bisa bertanggung jawab, ambil dia. Keep dia sebagai pasangan kamu. Kalau perlu nikahi dia. Tapi kalau dia dikasih kebebasan, dia malah ngaco, ngelantur, dalam tanda kurung selingkuh, berarti kamu sudah melakukan langkah yang tepat untuk memberikan dia kebebasan. Ya tapi kan Mas Bro, gue takut Mas Bro kalau nanti dia gue bebasin dia nanti selingkuh. Saya kasih tahu ya, manusia itu adalah makhluk berakal. Kalau hatinya berfungsi dengan baik, dia akan selalu bersama kamu seperti apapun godaannya. Nah jadi Mas Bro, perlu nggak kita kasih kebebasan kepada pasangan? Bukan perlu lagi, harus, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab. Nah bertanggung jawabnya ini bukan kewajiban kamu untuk mager-magerin dia, terus larang-larang dia. Jangan, bebasin aja sebebas-bebasnya. Beneran, bebasin sebebas-bebasnya. Dari situ kita bisa lihat, dia pantas gak jadi pasangan kita. Kalau dia pantas, dia akan bertanggung jawab menjaga komitmennya sama kamu. Tapi kalau dia gak pantas, dia akan selingkuh dan meninggalkan kamu.
Jadi dua-duanya pun bagus. Kalau dia selingkuh ya bagus. Daripada kamu nikah sama dia baru ketahuan selingkuh, ya nggak? Lebih baik sebelum menikah. Tapi kalau dia berkomitmen menjaga hubungan, nah berarti itu yang tepat buat kamu, ya. Jadi LDR sekali lagi, bagi saya kebebasan silahkan diberikan sebebas-bebasnya, tapi pantau juga. Siapa tahu kebebasan kamu disalahgunakan. Jadi kebebasannya adalah sesuatu hal yang benar, Buk Amba. Dan bagi kamu yang LDR, selamat karena pertanyaan ini bisa menjawab kamu mengenai batasan-batasan dalam hubungan lontong dalam rawa atau hubungan jarak jauh kali ye. Oke? Nah, sekarang nih, kalau kita tadi ngomongin masalah hubungan jarak jauh, lontong dalam rawa gitu ya. Kali ini masih berhubungan dengan percintaan. Kita lanjut ke email berikutnya. Email berikutnya teman-teman dari seseorang yang bernama Heri Nugraha. Heri Nugraha bertanyanya begini. Bang, saya mau curhat bang. Ya boleh, silahkan. Soal pendamping hidup nih. Oke, saya dijodohin sama orang. Saya dijodohin sama orang tua saya bang. Dijodohkan dengan kerabat ibu saya. Tunggu, ibu kamu punya kerabat, jadi kerabat ibu kamu dinikahin sama kamu gitu? Dengan tujuan untuk mempererat hubungan kekeluargaan agar tidak putus. Mantap. Sebelumnya mas bro, saya itu sebenarnya udah memiliki pacar atau kekasih. Tapi saya dijodohin sama kerabatnya ibu saya supaya hubungan mereka tuh kekeluargaannya tidak putus. Tapi saya nggak mau gitu mas bro. Gimana sikap yang baik yang harus saya lakukan untuk menghadapi perjodohan ini? Waduh. Saya bingung nih teman-teman. Ternyata di zaman sekarang masih ada ya yang namanya jodoh menjodohkan ya. Apalagi ternyata yang dijodohin kali ini bukan perempuan, tapi laki-laki yang bernama Heri Nugraha. Heri, kamu saya anggap sebagai orang yang sudah dewasa pastinya. Saran saya, kamu berhak mendapatkan segala sesuatu hal yang sesuai dengan hati nurani. Kamu sudah dewasa, harus bisa menentukan arah tujuan kamu, termasuk juga pasangan. Tapi mas bro, kan ini demi tujuan mempererat hubungan kekeluargaan supaya nggak putus. Lah terus kenapa? Apakah gara-gara itu kamu harus kehilangan hak? Loh, jangan salah. Setiap orang itu punya hak loh teman-teman. Setiap orang itu punya hak untuk menentukan pilihan hidupnya. Nggak boleh ada satu orang pun yang berhak merubah hak kamu, merampas hak kamu dengan alasan apapun. Dikit lagi kita mau pilkada nih. Pilkada, siapapun pilihan kamu, itu adalah hak kamu. Tidak boleh seorang pun menggubris kamu, melarang kamu, mengontrol kamu untuk merubah pilihan kamu. Nggak boleh. Itu baru pilkada. Apalagi pilihan pasangan hidup. Jadi buat Heri Nugraha, saran saya, ayo, ya, kembalikan diri kamu kepada hati nurani kamu, pilih yang sesuai dengan hati. Jangan mau dikontrol orang lain ya, karena orang lain itu tidak berhak sama sekali merubah pilihan kamu, karena mereka pun juga tidak mau dirubah pilihannya, termasuk juga kamu, oke? Kembali ke hati nurani kamu, pilih yang sesuai dengan hati. Kalau kita bicara soal masalah jodoh, biasanya orang akan berpikir jodoh itu biasanya nggak bisa dipaksain. Betul, tapi ada satu email yang akan saya bacakan berikut ini teman-teman, yang dikirimkan oleh sahabat pagar kehidupan yang bernama Erisha Aprilia. Assalamualaikum mas bro. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya berterima kasih banget nih atas video-video audio mas bro yang menginspirasi dan sangat bermanfaat. Begini mas bro, sebelumnya saya mau bilang dulu bahwa mas bro dulu pernah berkata kita tidak boleh memaksakan keinginan agar sesuai maunya kita. Kita tidak boleh melawan kehendak Tuhan. Saya sangat setuju banget mas bro dengan hal itu. Tapi di sisi lain mas bro, ada sesuatu hal yang harus kita perjuangkan tanpa kenal menyerah. Pertanyaannya mas bro, bagaimana cara kita menentukan sesuatu hal yang sedang kita hadapi itu merupakan sesuatu hal yang harus kita hentikan dan tidak boleh kita paksakan? Atau bagaimana juga caranya kita untuk menentukan sesuatu hal itu sebagai sesuatu hal yang harus kita perjuangkan? Oh, oke. Jadi pertanyaannya gini sederhananya, gimana cara kita bisa mengetahui kira-kira hal mana sih yang harus kita perjuangkan dan hal mana juga yang tidak perlu kita perjuangkan lagi? Ini sebuah pertanyaan umum ya. Ada nggak di antara kamu semua teman-teman yang sekarang bingung untuk menentukan kira-kira
Mana sih yang harus gue perjuangin mas bro? Dan mana juga yang sudah harus gue sudahi sampai sini? Ada gak di antara kamu yang bingung? Kalau memang ada, gak masalah, itu normal banget kok. Itu pertanda kamu manusia. Saya sendiri nih, kadang-kadang masih suka mikir ulang loh. Seandainya dihadapkan kepada sebuah pilihan, mana sih hal yang harus gue perjuangin, dan mana hal yang tidak perlu lagi saya perjuangkan. Nah, cara mengetahuinya gimana? Cara mengetahuinya adalah begini. Hal-hal yang harus kamu perjuangkan itu, sebenarnya adalah hal-hal yang berhubungan dengan hati nurani. Sekali lagi, hal-hal yang harus tetap kamu perjuangkan itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan hati nurani. Nah sebaliknya teman-teman, kalau hal-hal yang tidak perlu kamu perjuangkan, itu sebenarnya adalah hal-hal yang tidak berhubungan dengan hati nurani. Jadi hal-hal yang kayak tadi tuh ada teman kita yang dijodohin, itu gak usah diperjuangin. Gak usah diperjuangin. Bener deh. Kalau misalnya kamu punya sesuatu hal yang bersinggungan dengan hati nurani, berseberangan dengan hati nurani, nggak usah diterusin, nggak usah diperjuangin. Tapi sesuatu hal yang berhubungan dengan hati nurani, perjuangin. Itu yang pertama. Yang kedua, hal-hal yang harus kita perjuangkan adalah hal-hal yang secara logis tidak melanggar hak asasi kita sebagai manusia. Waduh, contohnya gimana? Gini. Ceritanya dalam sebuah hubungan. Dalam sebuah hubungan, kamu ditipu terus sama pasangan kamu. Dipukulin sama pasangan kamu. Pertanyaannya, boleh nggak kamu memperjuangkan hubungan kamu dengan dia? Sementara dia mukulin kamu terus, ya kan, nipu kamu terus, fitnah kamu terus. Boleh nggak memperjuangkan hubungan dengan dia? Nggak boleh. Ngapain? Apalagi kalau masih pacaran. Ngapain? Betul nggak? Tapi kalau misalnya kamu ketemu dengan pasangan yang baik, tapi begitu mau nikah ada aja masalahnya. Tapi itu pasangan baik, kamu cinta sama dia dan dia pun cinta sama kamu. Boleh nggak kamu perjuangin hubungan kamu dengan dia? Boleh kan? Nah, jadi selama hal itu tidak melanggar hak asasi kamu sebagai manusia secara logis ya, itu boleh kamu perjuangkan. Tapi kalau melanggar, kayak tadi kamu dipukulin dan sebagainya, tinggalin, tidak perlu kamu perjuangkan. Jadi logika itu perlu. Logika itu perlu untuk menghindarkan kamu dari hal yang namanya drama. Ya, kalau hidup kamu tidak mau penuh dengan drama, pakai logika. Itu penting. Jelas ya semuanya ya? Jelas sekali. Nah, pertanyaan berikutnya ini keren. Keren banget. Ada nggak di antara kamu semua yang mungkin udah nonton video saya yang judulnya Pikiran Adalah Doa? Ada nggak di antara kamu tuh yang mungkin bisa ketemu channel saya gara-gara nonton video saya tentang The Secret tuh yang judulnya Pikiran Adalah Doa? Nah, ini ada sebuah pertanyaan menarik nih dari sahabat Pagar Kehidupan yang namanya Diki Harahap. Dia bertanya mengenai sebuah hal yang berhubungan dengan Law of Attraction atau The Secret yang judulnya Pikiran Adalah Doa. Ya, pertanyaannya gini, malam bro, saya mau bertanya nih. Pertanyaan saya begini mas bro, dalam video Pikiran Adalah Doa atau video The Secret mas bro, disitu kan kita disuruh membayangkan apa yang kita mau, kemudian ada yang namanya ritual melepaskan atau let it go. Nah, cara melepaskan yang benar itu setelah kita bervisualisasi mengenai suatu hal yang kita mau itu gimana? Nah, gini teman-teman, kalau kita pakai prinsip The Secret, kalau kamu belum tahu, kamu ketikan di YouTube ya. Ketikan adalah Pikiran Adalah Doa Pagar Kehidupan. Nah, itu kamu tonton dulu tuh, biar kamu nyambung dengan apa yang saya katakan ini ya. Jadi di video itu saya mengatakan bahwa yang namanya pikiran itu adalah doa. Apapun yang bisa kamu visualisasikan dengan baik, kalau Tuhan mengizinkan, itu pasti terjadi. Nah, cuman untuk bisa terjadi, selain dengan izin Tuhan, ada satu ritual lagi yang kamu harus lakukan, yaitu melepaskan. Nah, melepaskan ini gimana caranya? Intinya gini, dalam hidup teman-teman, ini penting nih, nanti ada videonya mengenai ini, tenang aja. Dalam hidup ini, kamu sadar gak sih, bahwa apapun yang kamu cari secara ngotot, itu justru akan menjauh, dan apapun yang kamu cari dengan tidak ngotot, itu justru akan mendekat. Itu terjadi loh sama saya. Kamu juga ngerasa gak sih gitu? Kamu pengen banget A, begitu kamu pengen gitu, gak dapet-dapet. Tapi begitu kamu udah lepasin, udah pasrah, udah ikhlas gitu ya, tiba-tiba dapet tuh A. Ngerasa gak kamu dalam hidup begitu? Ngerasa ya? Pernah ya? Coba deh kamu inget-inget deh, pernah kan? Nah,
Itu yang namanya melepaskan. Jadi selama ini, terutama di video saya yang doa itu jangan nodong, intinya saya ngajarin. Yang namanya kita berdoa itu adabnya, etikanya adalah gak boleh maksa untuk doa kita segera terkabul. Gak boleh. Biarkan sang pencipta dengan skenarionya mengabulkan dengan caranya sendiri yang unik, yang tidak bisa ditebak. Nah, maksud saya melepaskan itu adalah kita gak usah mikirin kapan doa itu terkabul dan bagaimana caranya. Lepasin aja seolah-olah kita udah gak butuh gitu. Udah gak butuh lagi. Jadi ibarat kata kayak kita nyari sesuatu, kita udah gak pengen cari barang itu lagi, kita lepasin. Tiba-tiba barang itu pasti ketemu. Cobain aja. Itu namanya teknik melepaskan. Jadi kalau selama ini kamu terlalu ngotot akan sesuatu, capek gak terkabul, capek gak kesampaian, nah mulai saat ini coba deh. Kamu katakan begini, ya Tuhan, mulai saat ini hidup saya pasrahkan kepadamu, saya lepaskan semua sesuai dengan kehendak-Mu. Lepasin aja semua. Udah. Percaya atau enggak, begitu kamu lepasin, ternyata terjadi keajaiban. Silakan dipraktekin. Ya, jadi cara melepaskannya seperti itu. Seolah-olah kamu tuh kayak udah pasrah, udah ikhlas, gak usah dipikirin lagi cara terkabulnya gimana, seperti apa dan kapan. Lepasin. Gitu ya, jelas ya, dikiharap ya. Itu adalah teknik melepas. Gampang kan sebenarnya? Gampang kalau kita mau praktek, oke? Nah kali ini nih, ini pertanyaan penting nih. Pertanyaan ini ditanyakan oleh orang yang sedang mengalami krisis percaya diri. Sekarang saya tanya, siapa di antara kamu yang ada kesulitan di dalam bergaul? Ayo, ada nggak di antara kamu semua yang saat ini mengalami keminderan di dalam bergaul? Ada nggak? Nah, pertanyaannya juga sama nih. Pertanyaan ini ditanyakan oleh seseorang yang bernama Hikmah. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Saya punya masalah dalam bergaul nih mas bro. Saya termasuk orang yang pendiam. Mungkin ini karena kebiasaan saya itu dari kecil tertutup dan pendiam. Sampai sekarang saya sulit banget untuk punya teman dekat. Saya juga punya masalah karena volume suara saya itu kecil. Oh jadi kalau ngomong kecil. Nah saya nggak tahu nih apakah ini kelebihan atau kekurangan mas bro. Nah yang jadi masalah itu adalah entah kenapa saya itu sering merasa dikucilkan dan tidak dianggap di lingkungan teman saya yang sebaya. Kata-kata saya juga tidak pernah didengar, cuma seliweran doang di kuping mereka. Seringkali mas bro, saya iba banget dengan keadaan saya seperti itu. Saya sedih. Masalahnya, mungkin karena saya nggak tahu mas bagaimana caranya berbaur. Setiap saya nyoba berbaur, setiap kali saya nyoba bergaul, saya tetap aja menghadapi penolakan karena saya cuma dipandang sepintas mata. Nah mas bro, tolong kasih tips dong, bagaimana cara bergaul yang baik itu? Bagaimana caranya saya bisa berubah supaya saya tidak dipandang sebelah mata lagi? Terima kasih. Oke. Ini pertanyaannya bagus nih teman-teman. Tolong disimak baik-baik ya. Pertanyaan ini bagus. Jadi gini loh. Bagi kamu yang sekarang merasa diri kamu dalam tanda kutip hina karena kekurangan yang dimiliki oleh kamu, sehingga kamu juga ngerasa gitu ya, bahwa gara-gara kekurangan ini nih, gue tidak dipandang orang lain. Saya punya satu kalimat yang cukup pedas buat kamu. Kalimat itu adalah, please jangan lebay. Sekali lagi, please jangan lebay. Loh kok malah please jangan lebay itu gimana mas bro? Gini. Tahu gak sih yang membuat kamu dijauhi orang itu apa? Rasa minder kamu yang berlebihan. Ya, Hikmah ini juga sama. Dia belum apa-apa udah minder duluan. Nah rasa mindernya tadi menghasilkan vibrasi energi yang rendah. Jadi energi, seperti yang saya sering bilang di video-video saya yang lalu, energi itu selalu dipengaruhi oleh pikiran kamu teman-teman. Pikiran yang positif, kayak saya nih, kamu bisa nyimak ucapan saya sampai sekarang itu karena energi saya vibrasinya lebih gede daripada kamu. Nah, kok bisa? Karena pikiran saya positif. Iya kan? Coba kalau saya ngomongnya, ya teman-teman, ya pokoknya gini deh, masalah itu ada ya, tapi hadapin aja. Saya juga nggak tahu hidup saya mau dibawa kemana ini. Ya udahlah ya, bye. Kalau saya ngomongnya kayak gitu, kira-kira lu masih mau dengerin gue nggak?
Nggak mungkin kan? Nah, ini juga terjadi oleh orang-orang yang menyerupai hikmah tadi. Kamu tuh jadi dijauhi orang. Bukan karena kekurangan kamu, tapi karena mindernya elu udah ada dulu sebelum elu mengeluarkan kekurangan tadi. Taruhlah kamu orangnya ngomongnya katanya pelan. Kalau orang ngomongnya pelan tapi pede, nggak minder, nggak akan juga dipandang sebelah mata. Bener deh. Iya kan? Ada nggak temen kamu yang cadel kalau ngomong? Cadel tuh nggak bisa ngomong R. Iya kan? Kalau ngomong R tuh kayaknya R, pagar, melingkar di atas pagar gitu. Kayaknya nggak tahu kenapa kalau ngomong R mereka tuh kayaknya salah lubang gitu. Pagar jadi pagar gitu kan? Ada kan orang cadel? Pernah nggak kamu ngeliat orang cadel? Dia pede banget. Pernah nggak punya teman kayak gitu? Orang cadel, dia malah presentasi, dia malah mungkin bikin seminar, tapi orang-orang tuh suka sama dia. Nggak pernah memandang kecadelannya itu sebagai sebuah kekurangan. Pernah nggak kamu ngeliat orang kayak gitu? Nah sekarang saya tanya lagi, kalau seandainya si cadel tadi belum apa-apa udah minder, kira-kira orang mau nggak menghargai dia? Mau nggak orang itu ngedengerin ucapan dia? Nggak mau kan? Berarti kalau dari situ kita bisa mengambil pelajaran, kekurangan elu bukan penyebab utama lagi elu dijauhin orang. Yang membuat kamu dijauhi orang itu adalah mindernya elu yang terlalu gede. Makanya tadi saya bilang, please jangan lebay. Karena yang lebay itu adalah rasa minder elu, bukan kekurangan elu. Jelas nggak nih? Jelas ya? Nah jadi buat hikmah dan juga mungkin teman-teman yang mengalami nasib yang sama, pertama yang harus dihilangkan adalah rasa minder dulu. Nah cara ngilangin rasa minder itu ada di video saya sudah buat 2 video. Kamu sekarang masuk YouTube, ketikan di YouTube pagar kehidupan minder. Ada 2 video di situ, dua-duanya kamu praktekin, kamu dengerin. Itu pasti mindernya hilang atau paling enggak berkurang drastis. Itu efektif ya. Nanti ketika minder kamu hilang, kamu akan menjadi pribadi baru yang menganggap kekurangan diri itu bukan sebuah kekurangan lagi, itu sebagai sebuah pelengkap. Iya lagi, sebenarnya sesuatu hal yang kamu pikir kekurangan tuh belum tentu kekurangan. Contohnya, kamu punya teman yang cadel. Kalau dia nggak cadel kayaknya nggak lucu gitu ya. Kalau misalnya dia sembuh dari kecadelannya gitu, ngomongnya normal, yang tadinya pagar jadi pagar, kayaknya kamu malah, ih lu cadel lagi dong, gue suka deh sama lu yang cadel. Iya kan? Lu jadi orang tulalit lagi dong, gue suka deh sama lu yang tulalit, jangan lu yang pinter. Betul gak? Jadi sesuatu hal yang kamu pikir kekurangan itu sebenarnya bukan kekurangan. Itu adalah keunikan kamu. Tapi mindernya disembuhin dulu. Pakai video-video saya, silakan dicari ya. Jadi buat hikmah dan juga buat orang-orang lain yang mungkin satu tim dengan hikmah, itu adalah cara terbaiknya. Oke? Nah kalau tadi barusan kita bicara mengenai rasa sakit. Rasa sakit akibat hikmah yang mungkin mengalami keminderan yang terlalu berat. Nah kali ini juga ada sahabat pagar kehidupan yang mengalami rasa sakit. Tapi rasa sakitnya ini justru ditimbulkan dalam sebuah hubungan asmara, dalam sebuah keluarga. Nah ini seru nih, tolong disimak baik-baik. Pertanyaan ini ditanyakan oleh seseorang yang namanya Harun. Terima kasih Kak Aryan Surya, saya seorang ibu dengan 3 orang anak. Kehidupan pernikahan kami alhamdulillah bahagia dan harmonis walaupun sempat mendapatkan cobaan. Walaupun saya mendapatkan cobaan mas bro, saya tetap berhasil melewatinya bersama suami. Begini kak, rencananya suami berencana pindah kerja ke Sumatera agar dekat dengan kedua orang tuanya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Nah saya sebagai seorang istri nih mendukung niat suami, apalagi kasihan. Saya kasihan kalau di Jakarta ngelihat suami saya pulangnya larut malam, badannya capek dan badannya lelah. Masalahnya nih gini mas bro, saya masih takut karena sering tidak cocok dengan mertua saya, terutama yang perempuan. Karena suka membanding-bandingkan saya dengan menantunya yang lain. Sakit banget rasanya kak dibanding-bandingkan oleh mertua saya, oleh ibu mertua saya. Nah, saya minta tolong nih mas bro, tolong beri saran saya, kira-kira saya harus ngapain sih supaya saya bisa melepaskan diri dari perilaku mertua yang menyakiti. Wah, mertua nih teman-teman
nih. Coba sekarang siapa di antara kamu yang punya masalah dengan mertua? Ayo, ya kan? Coba sekarang yang punya masalah dengan mertua dan udah kesel banget sama mertua, angkat tangan. Coba angkat tangan. Pertanyaannya adalah, ngapain lu angkat tangan? Kan gua nggak bisa lihat. Ya, iya kan? Nah, oke. Gimana caranya menghadapi mertua yang suka membanding-bandingkan kamu dengan menantu yang lain? Caranya bagaimana yang efektif gitu ya? Caranya adalah toleransi. Bener, toleransi, gak ada cara lain. Karena mereka orang tua, dan mereka pun tidak bisa kita ganggu-gugat. Itu udah karakter mereka. Nah, terus pedih banget dong mas bro. Nah sekarang gini, saya cuma bisa menyarankan kepada kamu, coba diskusikan hal ini kepada suami. Suami juga pasti kan sayang dengan istrinya. Dan suami juga sayang dengan ibunya, yaitu mertua kamu yang perempuan. Nah, cari jalan tengah. Jalan tengah itu hanya bisa dikeluarkan oleh suami. Karena dia yang punya ibu dan dia yang punya istri, yaitu kamu. Jadi kalau saya disuruh ngasih saran, diskusi dulu dengan suami kamu sebelum pindah. Karena nanti, bagaimanapun kondisinya, kamu adalah manusia biasa yang punya hati, dan hati itu kalau disakitin terus malah jadi stres. Betul kan? Jadi coba kamu diskusikan dengan suami sampai ketemu jalan tengah yang tidak menyakiti mertua dan juga tidak menyakiti kamu. Itu adalah tanggung jawab suami kamu. Oke? Mertua itu bukannya nyebelin, tapi mereka memang cenderung lebih mencintai anaknya. Dan itu suatu hal yang normal ya. Orang tua akan selalu mencintai anaknya dibandingkan menantunya. Karena yang dia lahirin adalah anaknya, bukan menantunya. Masuk akal kan? Oke, itu dia jawabannya. Nah, pertanyaan berikutnya ini seru nih teman-teman. Ada nggak di antara kamu yang saat ini sudah mengalami kekurangan atau kemiskinan iman? Wih, sedap. Banyak loh orang-orang di sekitar saya yang kalau mereka mau jujur ya, mereka mengalami krisis iman. Ada nggak di antara kamu semua yang saat ini sudah mengalami krisis iman? Sudah mengalami yang namanya, aduh gue kayaknya udah gak mau terlalu religius lagi mas bro. Gue udah mulai kehilangan iman nih. Ada nggak yang seperti itu? Nah, kali ini ada email dari seseorang yang namanya Coco. Coco berkata seperti ini. Pagi mas Aryan, curhat boleh ya? Ya boleh dong. Dulu waktu masih SMA, saya termasuk orang yang religius loh mas bro. Tapi sekarang, saya merasa makin hari makin jauh loh. Apalagi setelah saya kuliah dan bekerja, saya merasakan saat ini setiap mau berdoa aja saya merasa malu pada diri saya sendiri. Apakah ini termasuk ujian mas? Terima kasih. Ini loh teman-teman. Ya, saya ingin semua sahabat pagar kehidupan setelah menonton video ini, mendengarkan audio ini, pandangan mengenai ujian dari Tuhan tuh beda ya. Saya katakan tadi di depan apa? Ujian dari Tuhan itu kebanyakan adalah salah manusia itu sendiri. Ya kan? Tadi kita bilang di depan ada orang ketipu. Orang ketipu dikatakan seolah-olah ujian dari Tuhan. Padahal itu kekeliruan manusianya sendiri. Sama seperti Coco ini juga. Dia mengatakan, apakah kelemahan iman saya, kekurangan iman saya, krisis iman saya adalah ujian? Bukan. Itu adalah kesalahan kamu sendiri, bukan ujian dari Sang Pencipta. Nah terus, caranya gimana mas bro? Supaya iman gue stabil. Nah ini penting banget nih. Ya, tolong dengerin teman-teman, ini penting sekali, tolong disimak baik-baik. Orang itu menjadi susah di dalam menjaga iman, masalahnya sepele loh. Masalahnya adalah karena dia sendiri nggak tahu kenapa gua harus dekat dengan Sang Pencipta. Karena dia sendiri nggak tahu kenapa gua harus menjalani ritual A, ritual B, ritual C. Nah supaya iman kamu menjadi bagus, saran saya cuma 2. Pertama, kamu dalami lagi agama kamu, kenapa gue harus menjalani A, B, C, dan D, sampai kamu paham. Yang kedua, ini paling penting, jauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Loh, apa hubungannya mas bro? Perbuatan yang dilarang agama itu ngotorin hati kamu. Kalau hati kamu kotor, cara kamu memandang Tuhan itu akan berbeda dengan kalau hati kamu bersih. Itulah sebabnya kita dilarang debat
sama orang-orang yang hatinya kotor, karena sama juga bohong. Kalau kata kitab suci saya, yaitu Quran, beda antara orang buta dan orang yang bisa melihat. Jelas beda juga antara orang yang bisa mendengar dan orang yang tuli. Maksudnya beda antara orang yang hatinya bersih dengan orang yang hatinya kotor di dalam memandang Tuhan. Nah, sekarang buat kamu cocok, bersihin dulu hati kamu. Jangan cuma menjalani ritual agama, tapi hati tidak dijaga kebersihannya. Sama juga bohong. Oke? Nah, buat kamu sekarang yang krisis iman, coba. Selama ini perilaku kamu apa aja sih? Apakah perilaku kamu selama ini ngotorin hati, atau justru ngebersihin hati? Perbuatan yang dilarang agama itu ngotorin hati. Perbuatan yang diperbolehkan atau dianjurkan agama itu membersihkan hati. Coba, banyakan mana di antara kedua hal itu yang selama ini kamu lakukan? Kalau selama ini kamu sering melanggar perintah agama, nggak salah dong kalau hati kamu kotor dan akhirnya krisis iman. Masuk akal ya? Oke, perbaiki iman kamu dengan memperbaiki kondisi hati kamu. Itu caranya. Oke, nah sekarang karena waktu kita sudah hampir 1 jam, sudah waktunya saya untuk membacakan email-email yang mungkin juga semakin membuka cakrawala pikiran kamu ya. Salah satunya adalah email dari sahabat pagar kehidupan kita yang bernama Sohwan Sabani. Kali ini dia ingin menceritakan sebuah kisahnya yang berhubungan dengan hutang ataupun riba. Emailnya begini. Terima kasih Mas Bro telah memberikan saya kesempatan untuk curhat. Jadi begini, saya itu sudah berumah tangga selama 5 tahun. Dan selama 5 tahun ini hidup saya tidak pernah lepas dari yang namanya hutang. Alhasil, istri saya sering marah. Tensinya selalu tinggi. Terkadang, kedua anak saya pun yang masih kecil juga ikutan rewel. Waduh, turunan emaknya berarti ya. Beberapa kali saya usaha terasa selalu pas-pasan bahkan bisa kurang. Tidak pernah bisa yang namanya menabung uang. Beberapa kali bisnis online selalu berending gagal. Pernah rugi Mas Bro hingga 100-an juta. Waduh. Hebatnya sebagian juga modal hutang. Oh, jadi modalnya itu hutang, teman-teman. Saya itu tipe orang yang juga terlalu mudah percaya dengan orang yang mengiming-imingi bisnis atau jualan, sehingga beberapa kali saya pernah tertipu sampai puluhan juta juga. Ya Allah. Sekarang saya lagi bisnis warnet nih Mas. Alhamdulillah kali ini modalnya juga masih minjem. Nah, jadi begini Mas Bro, saya itu pengen banget lunas dari semua hutang dan riba. Saya pengen harmonis dengan keluarga saya dengan utang-utang yang bisa saya lunasi ini. Bagaimana Mas Bro cara saya bisa memberikan pengertian kepada istri saya di saat saya masih punya hutang supaya rumah tangga saya bisa harmonis? Dan bagaimana cara merubah tensi istri agar tidak selalu mempermasalahkan hal-hal kecil? Terakhir, saya belum konsisten nih Mas Bro menjalankan video-video dari Mas Aryan. Saya masih susah mengubah mindset saya, sangat susah untuk tidak memikirkan hutang saya. Mohon pencerahannya, terima kasih. Oke. Sekarang gini, buat Sohwan juga buat sahabat pagar kehidupan yang lain, saya punya sebuah fakta. Faktanya adalah perempuan kalau soal duit pasti yang namanya mulut akan secara otomatis merepet. Tahu merepet kan? Merepet itu gini. Nah itu tuh perempuannya. Jadi kita sebagai laki-laki emang udah harus paham Pak. Bener, mau perempuan kayak gimana pun, kalau urusan duit pasti. Nah, kita sebagai laki-laki jangan bingung. Nggak bisa kita mengunci mulut mereka kecuali pakai duit. Itu udah fakta tuh, bener nggak coba? Yang udah nikah, bener nggak? Kalau lagi kurang duit, biasanya istri merepet ya, bener kan? Iya, tapi begitu udah ada duit lagi dia tenang tuh. Lah, emang begitu. Genetiknya dari zaman Siti Hawa mungkin begitu juga kali ya. Nggak tahu juga ya, pokoknya emang begitu dah. Ya, jadi kalau misalnya pertama nih Sohwan berkata gimana caranya mengurangi tensi istri. Caranya kasih duit. Beres. Lah Mas Bro, tapi kan gua ngutang. Nah berarti yang harus dirubah adalah mindset lu dulu Sohwan. Dari sini kamu udah ngebuka akar masalah kamu. Akar masalahnya di mana teman-teman?
Akar masalah dia adalah terlalu mudah percaya dengan orang yang mengiming-imingi bisnis. Sohwan, tolong kamu taruh di otak kamu dan di pikiran kamu. Gini, cukup satu kalimat. Bisnis cepat kaya itu tidak ada. Sekali lagi, ini buat semuanya juga ya. Bisnis cepat kaya itu tidak ada. Kalau ada orang menawarkan itu pasti dia bohong. Jauhin. Simple kan? Jadi buat Sohwan, setelah saya jawab seperti ini, taruh di pikiran kamu, bisnis cepat kaya itu nggak ada. Jadi kalau nanti ke depan ada yang nawarin, woi bro, gila ini gue ada bisnis nih, apain? Jualan rayap. Rayap lagi laku bro, laku banget rayap. Lu sebulan bro, bisa punya passive income 10 juta bro, kalau jualin rayap bro. Nah yang biasanya kamu bilang, oh ya mau, mana rayapnya. Sekarang kamu mikir, oh tadi katanya si Aryan Surya, yang namanya bisnis cepat kaya itu gak ada. Berarti dia bohong nih. Tolak halus-halus, sorry bro, gue gak mau. Mantep, gitu caranya, ya kan? Jadi selama ini, kenapa kamu hutangnya banyak? Karena mindset kamu yang lama itu tidak diganti. Katanya Einstein begini, teman-teman. Orang yang gila itu adalah orang yang melakukan kebiasaan yang sama, tapi pengen hasilnya berbeda. Bagi Einstein itu orang gila. Jadi lu ngelakuin hal yang sama nih, tapi pengen hasilnya berbeda. Bagi Einstein itu gila. Ya masuk akal juga. Iya kan? Nah sekarang, buat kamu juga yang punya masalah sama seperti Sohwan, rubah dulu mindset kamu. Mindset kamu gak dirubah, nasib kamu pun gak berubah. Masuk akal itu. Nah sekarang buat Sohwan, yang harus kamu lakukan sambil kamu melunasi hutang, lunasi hutangnya pakai sedekah. Sedekah terus sambil mungkin sholat malam. Setiap ada rezeki disyukuri dengan cara saya tuh, yang ada di video saya cara bersyukur yang benar, pakai itu juga. Nah nanti kan duit pada datang tuh. Begitu duit datang, utang lunas, sumpel istri, dia mingkem dah tuh, tensinya diem. Tiung. Bener, cobain aja, ya kan? Nah sudah disumpel pakai duit, istri diem, pakai mindset baru. Apa mindset barunya? Tidak ada yang namanya bisnis cepat kaya. Jadi kalau bisnis itu selalu butuh proses, tidak mungkin cepat kaya. Apapun bisnisnya. Simpel kan? Nah, begitu mindset kamu berubah, kalau ada orang nawarin yang aneh-aneh lagi, kamu bisa menolak secara halus. Gitu ya, Sohwan ya. Jelas gak nih? Jelas ya? Buat yang lain juga begitu. Jangan ketipu sama orang-orang yang nawarin bisnis cepat kaya. Itu dia nipu. Pasti nipu. Jelas ya semuanya ya? Jelas pastinya. Kalau mindset kamu berubah, semuanya pasti juga ikut berubah. Nah kali ini, karena sudah 1 jam, ada email terakhir yang panjang. Email ini panjang, tapi keren banget. Saya jadikan email ini sebagai penutup, yang bisa menutup kisah kita di minggu ini. Cielah. Assalamualaikum, siang mas bro, gua Hasbi dari Bandung. Oke, dari Hasbi nih. Mas bro, alhamdulillah di umur 20 tahun ini gue lagi rintis usaha bareng temen gue di bidang kuliner. Jujur, padahal awalnya gue gak punya keahlian di bidang memasak, apalagi modal untuk buka usaha. Tapi mas bro, setelah gue membulatkan tekad, akhirnya gue bisa membuka usaha dengan cara ikhtiar tawakal. Tawakal tuh kayaknya ini ya, berusaha sambil menjadikan sang pencipta sebagai penuntun. Bagus tuh. Gue lakuin itu semua dengan sungguh-sungguh mas bro, dan alhasil dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, planning gue pengen buka usaha di umur 20 tahun, alhamdulillah akhirnya terkabulkan. Bagus, entrepreneur muda nih, keren. Sebelum membuka usaha ini, dulu gue sempat kerja di sebuah rumah makan di kota Bandung, dan setelah gue mempelajari ilmunya, akhirnya gue berencana ingin membuka usaha sendiri, sampailah gue pada titik sekarang ini. Pinter. Namun, seiring berjalannya waktu mas bro, perlahan ego kita mulai bermunculan. Mantep ini nih kalau udah masalah ego nih ya. Masalah ego kita sudah saling bermunculan mas bro. Terjadilah problem internal dari bisnis ini yang tadinya gak muncul, tiba-tiba muncul. Masing-masing menampilkan egonya sendiri, sampai usaha kami hampir mau gulung tikar atau bubar di tengah jalan. Padahal umurnya baru beberapa bulan loh.
Karena alasan sepele aja, kita sebenarnya sudah hampir gulung tikar, dan masalahnya pun hanya karena perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapatnya tuh intinya gini mas bro. Gue sebagai seorang muslim katanya, gue selalu percaya bahwa dalam ajaran Islam selalu diajarkan kalau kita mau membuka usaha atau berniaga harus hubungannya sesuai dengan ajaran Quran, yaitu hubungan vertikal dan horizontalnya pun harus seimbang. Ini maksudnya vertikal horizontal tuh hubungan kita dengan manusia teman-teman, dan juga hubungan kita dengan sang pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga harus ada gitu. Nggak boleh cuman hubungan kita dengan manusia aja. Nah masalahnya mas bro, temen gue ini mengatakan bahwa yang paling penting itu cuman hubungan bisnis dengan manusia, hubungan sama Tuhannya nggak penting. Parah tuh ya, parah. Nah yang jadi pertanyaannya gini mas bro, apakah gue ini salah memilih partner bisnis karena mereka tidak sepaham dengan gue? Apakah gue salah memilih partner apa enggak sih mas bro? Ataukah memang ini yang disebut dengan lika-liku di dalam membangun sebuah bisnis? Nah pertanyaannya, apakah gue harus cabut mas bro dari bisnis ini atau gue harus tetap lanjut? Nah sekarang gini teman-teman, pernah gak sih kamu menjalani sebuah usaha, atau mungkin sekarang kali ya, lagi buka usaha gitu, tiba-tiba di tengah jalan ketahuan belangnya teman kamu, rekan kerja kamu, yang dulu awalnya gak kelihatan gitu. Mengalami gak kamu hal seperti itu? Nah sekarang si Hasbi ini mengalami hal seperti itu. Pertanyaan dia, apakah gue harus lanjut dengan orang yang berbeda visi misi dengan gue, ataukah gue harus cabut? Nah sekarang gini ya, kalau Hasbi ini, hal yang diributkan atau hal yang menjadi salah paham atau perbedaan pendapat ini adalah hal yang paling krusial. Bagi saya krusial loh. Karena kalau yang satu percaya bahwa memang kita harus seimbang antara hubungan dengan manusia dan Tuhan, yang satu percayanya sama manusia doang, itu lama-lama bisnis kamu jadi kebelah dua. Jadi kebelah dua. Mau menjalani bisnis nih ke arah mana nih? Nggak jelas depan atau belakang, atas atau bawah. Saran saya buat kamu Hasbi, pikirkan ulang. Kira-kira kamu perlu nggak menjadikan dia sebagai partner? Kalau memang tidak, kamu ambil langkah nyata buat bisnis sendiri. Berarti bubar dong mas bro. Ya kalau memang harus bubar, karena menurut saya ini krusial. Krusial banget bagaimana kamu bisa punya pendapat yang bagus, saya setuju dengan kamu, sementara pandangan teman kamu itu berseberangan banget. Itu bahaya nanti. Ke belakangnya itu bahaya, ke depannya itu bahaya. Ya jadi buat Hasbi, kalau masalah yang paling dasar aja udah berbeda, silahkan buka usaha sendiri. Karena itu penting banget. Mumpung sebelum kamu usahanya gede. Nanti kalau udah gede, misalnya gede banget, terus masalah kayak gini gak diselesain, bahaya loh. Ya, jadi saran saya buat Hasbi dan juga orang-orang yang sepaham dengan masalah Hasbi, tolong buka usaha baru. Oke? Nah pertanyaan yang kedua ini yang paling keren nih. Ini belum selesai nih. Pertanyaan kedua mas bro, mungkin banyak orang di luar sana pencinta channel Pagar Kehidupan, apalagi yang baru pertama kenal sama channel Pagar Kehidupan, pasti mereka bertanya-tanya. Pertanyaan mereka adalah, founder Pagar Kehidupan ini siapa sih sebenarnya? Dia itu pekerjaannya apa sih? Mas Aryan itu aslinya orang mana sih? Dan lain-lain. Itu hal-hal yang bikin gue penasaran ketika gue dulu pertama kali kenal sama channel Pagar Kehidupan. Sampai gue sempat searching di Google, di Instagram, Aryan Surya ternyata nggak ada informasi spesifik mengenai Mas Bro. Yang muncul cuman foto Mas Bro bareng Tung Desem Waringin. Kagak pernah gue foto sama Tung Desem Waringin. Berarti lu salah Aryan loh. Ayo siapa tuh? Bukan gue tuh. Kasih tahu kami dong informasi Mas Bro. Give me explanation about your biography. Cie. Bahasa Inggris lu keren banget. Gimana keseharian Mas Bro? Pendidikan lulusan mana? Udah menikah atau belum? Lagi sibuk bisnis apa? Karena gue yakin banyak orang di luar sana yang suka dengerin suara Mas Bro, tapi mereka pada galau karena tidak tahu seperti apakah Aryan Surya itu. Oke, siapa di antara kamu semua yang penasaran dengan siapa orang yang ada di telinga kamu saat ini? Siapa yang penasaran? Wih, semuanya ya. Kayaknya semuanya penasaran nih. Oke, sebenarnya gini. Kalau kamu teliti, di beberapa video yang lalu saya sudah berjanji sama kamu, di subscriber ke 50.000 nanti saya akan menunjukkan siapa saya. Itu udah ada tuh di video-video dulu.
Tapi kalau sekedar biografi, bolehlah saya katakan kepada kamu sekarang ya. Jadi kamu yang nonton video ini sampai habis, kamu betah, kamu mendapatkan hadiah untuk mengetahui siapa sih sebenarnya saya. Oke? Jadi gini pertanyaannya adalah, tadi pertanyaannya pendidikan lulusan mana? Oke, nama lengkap saya Aryan Suryani, by the way, sama seperti yang kamu kenal. Dan saya tidak punya Instagram atau belum punya Instagram. Saya punya Twitter tapi sudah ditutup. Facebook pun saya tidak pernah update lagi karena saya bukan orang yang aktif di sosial media. Karena bagi saya sosial media itu dunia maya. Tapi mungkin nanti ke depan saya akan buat Instagram, mungkin, walaupun saya nggak janji. Saya pikir-pikir dulu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah katanya, gimana keseharian Mas Bro? Saya saat ini adalah seorang YouTuber full time. Jadi saya memang berkecimpung di bisnis YouTube, terutama di bidang pagar kehidupan. Di bagian channel lain juga saya sedang membuat channel baru, teman-teman. Jadi nanti kamu jangan kaget kalau tiba-tiba, ih, kayaknya gue kenal suaranya nih. Nah, itu ada saya lagi tuh di channel yang baru. Saya adalah dari dulu seorang pebisnis online, dan sekarang saya mendalami YouTube, dan saya adalah full-time YouTubers. Benar, saya tidak bekerja apa-apa selain YouTubers, karena saya memang suka mengerjakan hal yang saya suka dari dulu. Apakah saya pernah menempuh pendidikan perkuliahan? Pernah, tapi saya mengundurkan diri. Saya pernah berkuliah di Unika Atmajaya, tapi kemudian saya mengundurkan diri karena saya memang ternyata tidak sejalan dengan sistem pendidikan Indonesia yang terlalu banyak teori. Mohon maaf ya. Mohon maaf sebelumnya. Apakah saya sudah menikah? Belum, tapi punya pacar. Saya punya pacar, saya punya kekasih. Lagi sibuk bisnis apa? Saya lagi sibuk bisnis online yang berhubungan dengan YouTube. Saya suka banget dengan YouTube, by the way. Nah, mengenai biografi, saya lahir tanggal 26 Mei. Tahunnya dirahasiakan, lahir di Jakarta, orang tua, satu orang Jawa Barat, satu orang Jawa Timur. Saya asli orang Indonesia. Ya kan, pendidikan saya sampai SMA, S1 mengundurkan diri, kemudian hobi saya adalah bermain sepak bola, bermain games, dan juga olahraga terutama berenang gitu ya. Nah, rencana ke depan saya, sebenarnya saya pengen membuat pagar kehidupan ini lebih besar lagi. Terutama kalau Tuhan mengizinkan ya, kalau Sang Pencipta mengizinkan, saya pengen tampil di TV. Doain dong ya. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa ngelihat YouTube kan teman-teman ya. Nggak semua orang punya komputer, punya internet. Tapi kalau saya masuk TV, saya bisa menampilkan apa yang kamu dengar ini kepada orang dari Sabang sampai Merauke lebih gampang. Ya, mohon doanya ya. Terus saya juga punya cita-cita ingin membuat buku. Bukunya sudah ada di kepala saya, tinggal ditranskrip ke dalam dunia nyata. Butuh waktu pastinya, oke? Dan by the way, kalau kamu ketikkan di YouTube Aryan Surya Pagar Kehidupan Biografi, udah ada loh orang yang membuatkan biografinya saya. Dan biografinya saya juga bingung dia dapat dari mana tuh. Tapi semuanya benar. Nah, coba cari di Google kalau kamu masih kurang puas ya dengan jawaban saya, oke? Jadi itu aja teman-teman yang bisa saya bagikan saat ini. Semoga di email kita kali ini kita bisa menjadi orang yang lebih terinspirasi kembali ya. Saya cuma mau mengingatkan begini. Apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah dengan cinta. Karena cinta adalah bahan bakar sesungguhnya dari sebuah kehidupan. Jangan jadikan uang sebagai tolak ukur keberhasilan, tapi jadikan seberapa bergunanya kamu buat orang lain sebagai tolak ukur keberhasilan yang sejati. Kebahagiaan itu sebenarnya deket loh. Kebahagiaan itu ada pada hati kamu, dan kebahagiaan itu ada pada berbagi kepada sesama. Ketika kamu bisa berbagi kepada sesama, disitulah letak kebahagiaan sejati yang kamu cari selama ini. Pertanyaan berikutnya, apakah kamu sudah mulai berbagi kepada orang lain dengan apa yang kamu miliki? Ataukah kamu terlalu lama bermain dengan logika yang memenjarakan diri kamu dari kebahagiaan sejati? Lakukan seperti apa yang saya lakukan, tiru saya, jadikan diri kamu berguna bagi sebanyak mungkin orang, dan rasakan kebahagiaan yang bisa membawa kamu menuju kebahagiaan sejati. Sampai jumpa lagi di video kita berikutnya. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa menginspirasi kamu. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.